Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Korota Ayun. Di sini saya akan menjelaskan implementasi pembelajaran IPS sekolah dasar dalam kurikulum Merdeka untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPS kelas tinggi yang diampu oleh Ibu Ufia Nurseha MPD. Baiklah, untuk materinya yaitu poin yang pertama ada pengertian kurikulum merdeka, yang kedua faktor pendukung keberhasilan implementasi kurikulum merdeka, yang ketiga pendidikan multikultural, yang keempat strategi pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka. Pengertian kurikulum merdeka merupakan perencanaan pembelajaran internal multifaset yang isinya lebih optimal untuk memberi siswa cukup waktu untuk memperdalam konsep dan memperkuat keterampilan. Dalam kurikulum merdeka, IPS memiliki peran penting dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. IPS dapat menjadi saran untuk mengembangkan kecintaan peserta didik terhadap kebudayaan lokal yang merupakan bagian dari kebinekaan global. Mata pelajaran IPS melibatkan analisis terhadap peristiwa sejarah, geografi, ekonomi, dan politik. Kurikulum merdeka di sekolah dasar IPS diajarkan dengan nama IPAS, yaitu penggabungan antara IPA dan IPS. IPAS dimulai dari kelas 3 dan bertujuan untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun sosial. IPAS juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dasar peserta didik seperti membaca, menulis, berhitung, dan berbicara. Di sini ada faktor pendukung implementasi kurikulum merdeka. Berikut faktor-faktor yang mendukung implementasi kurikulum di sekolah. Manajemen sekolah, proses pencapaian tujuan organisasi dengan menjalankan 4 fungsi dasar, yaitu perencanaan, organisasian, pengarahan, dan pengendalian. Oleh karena itu, manajemen adalah urutan perubahan dalam pengembangan sesuatu melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengarahkan. Selanjutnya ada pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural, Dewey berpendapat bahwa pendidikan harus mencakup pendalaman sosial yang nyata sehingga peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang masyarakat. Demikian pula dengan pendidikan multikultural yang merupakan konsep atau gagasan yang mengakui dan menghargai pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan pendidikan individu, kelompok, dan negara. Di sini ada prinsip pendidikan multikultural sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendidikan multikultural didasarkan pada pendidikan kesetaraan. Yang kedua, tujuan pendidikan multikultural adalah untuk menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan manusia Indonesia yang cakap dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bangsa ini tidak perlu takut dengan prinsip globalisasi karena arah yang di bawahnya serta nilai-nilai baik dan buruknya. Jadi pendidikan multikultural merupakan proses penanaman sikap saling menghargai, jujur, dan toleran terhadap keragaman budaya yang muncul dari masyarakat majemuk. Selanjutnya ada strategi pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka. Strateginya yaitu yang pertama, strategi pembelajaran IPS harus mengajak peserta didik untuk terlibat dalam proyek-proyek pembelajaran yang berorientasi pada proses, hasil, dan produk.
Yang kedua, strategi pembelajaran IPS harus mengintegrasikan materi IPS dengan konteks lokal, nasional, dan global. Yang ketiga, strategi pembelajaran IPS harus mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran IPS harus mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, mencari informasi, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan menyajikan hasil pembelajaran mereka. Baiklah, itu penjelasan dari saya mengenai implementasi IPS dan kurikulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.